Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Yanosa ingin menyampaikan video pembelajaran mata pelajaran prakarya kelas 8. Jadi dalam kondisi pandemi COVID-19, kita diharuskan melakukan pembelajaran secara online, secara jarak jauh, dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka secara langsung. Pada mata pelajaran prakarya kelas 8 ada 2 materi yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Ya, 1 semester ke depan. Nah, mudah-mudahan nanti semester 2 kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Baik, pada kelas 8 prakarya ada 2 materi pembelajaran. Yang pertama adalah tentang budidaya ternak, budidaya hewan ternak. Yang kedua adalah pengolahan bahan makan serelia, kacang-kacangan atau umbi-umbian menjadi makanan atau minuman. Jadi 2 materi ini yang akan kita coba pelajari pada semester ini. Kemudian kontrak belajar secara online. Jadi pembelajaran online utama itu melalui website PJJ SMP Islam Sarwi. Di sana ada video pembelajaran, terus tugas yang harus dikerjakan, itu semuanya ada di website ya. Kemudian pembelajaran online pendukung ya. Online pendukung yang mendukung pembelajaran online utama itu ada grup WhatsApp kelas dan kelompok belajar di masing-masing wilayah. Insya Allah mulai Senin besok tanggal 3 Agustus semua kelompok belajar sudah bisa dilaksanakan. Kemarin beberapa minggu-minggu pertama itu Karangreja belum dilaksanakan karena ada sesuatu. Insya Allah Senin kelompok belajar di semua wilayah sudah bisa dilaksanakan. Kemudian selanjutnya ya, semua siswa itu diwajibkan mengisi daftar hadir dengan login di website PJJ SMP Islam Sarwi. Yang selanjutnya semua siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Karena nanti penilaian kepada kalian semua itu berdasarkan tugas-tugas yang dikerjakan dan dikumpulkan atau disampaikan ke guru mapel masing-masing. Baik, kita awali pembelajaran online pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi pembelajaran online dapat membawa keberkahan. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi yang pertama yaitu tentang budidaya ternak, yang pertama adalah kalian semua diharapkan bisa menyatakan pendapat tentang keragaman hasil budidaya hewan ternak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Ya, menyatakan pendapat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis hewan ternak, sarana produksi
dan teknik budidaya ternak yang ada di wilayah kita masing-masing. Nanti apa saja sih hewan ternak yang ada di wilayah kita? Apa saja sih hewan-hewan ternak yang kemudian ada di lingkungan kita masing-masing? Kemudian yang kedua, sarana tadi ya, mengidentifikasi sarana produksi serta teknik budidaya ternak yang ada di wilayah kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah merancang. Nah, kalian semua diharapkan bisa merancang kegiatan budidaya ternak berdasarkan keaslian ide yang jujur terhadap diri sendiri. Kemudian yang keempat, melaksanakan, mengamati, dan mempresentasikan serta menyajikan hasil kegiatan budidaya ternak kesayangan yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu tujuan pembelajaran. Ini jenis-jenisnya ya yang ada di wilayah kita, mungkin hampir semuanya ada, walaupun tidak cuma 4 gitu ya, mungkin ada yang ternak kelinci ataupun yang lain. Ini ayam, kambing, ini sapi, ini lele. Keempat jenis hewan ternak ini hampir semuanya bisa kita budidaya di wilayah kita karena ketersediaan pakan dan kondisi lingkungan yang memungkinkan kita melakukan budidaya keempat hewan ternak ini. Nah, pada selanjutnya, kesempatan selanjutnya akan saya sajikan video inspiratif dari seorang mahasiswa asal Purworejo yang memulai usaha ternak ketika masih sekolah, usia sekolah ya, ketika masih SMA. Sampai sekarang sedang kuliah, Hermawan sudah meraup keuntungan yang besar dari ternak sapi yang dilakukannya. Jadi ini video motivasi. Bagian saya harapkan nanti kita termotivasi semua untuk tidak takut untuk mencoba ya, tidak takut untuk mencoba melakukan ternak, atau mungkin sudah ada ya di antara kita yang melakukan ternak ya, mungkin ada kelinci atau mungkin ada kambing atau mungkin ayam yang sebagai pembelajaran ya. Diharapkan nanti setelah kita lepas usia sekolah, kita bisa dengan usaha ternak itu kita bisa membuka lapangan kerja gitu ya, tidak cuma membuka lapangan kerja ya, karena nanti persaingan ke depan itu yang mencari pekerjaan itu banyak sedangkan lapangan kerjanya sedikit ya. Jadi diharapkan nanti ketika kita lepas sekolah, kita melakukan usaha ternak, kemudian besar, semakin besar, maka bukan tidak mungkin kemudian kita menciptakan lapangan kerja ya, untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita mungkin ya. Ini mungkin langsung saja kita lihat videonya Hermawan, mahasiswa asal Purworejo yang sudah meraup banyak keuntungan dari ternak sapi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Hermawan dari Berkah Setia Farm Purworejo. Untuk Berkah Setia Farm Purworejo ini sendiri adalah salah satu peternakan yang di sini adalah khususnya peternakan sapi, dan kami beralamat di Desa Depokerjo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, kurang lebih 10 menit dari Bandara Internasional Yogyakarta ke arah barat. Untuk saat ini status saya masih mahasiswa. Saya pertama kenal dengan sapi itu pada saat itu mempunyai 2 ekor, itu pun punya Pak D, dan pada kesempatan itu pula bapak yang notabene sebagai usaha tambak udang mempunyai rekan-rekan yang bisa dibilang orang-orang yang ada begitu. Lalu saya tawarkan untuk berkurban sapi. Saya tawarkan 2 ekor itu. Beliau menjawab, Pak, saya mau menawarkan hewan kurban, saya ada 2 ekor. Beliau menjawabnya, kalau saya kurban itu 10 mas, enggak 2 ekor gitu. Nah, saya carikan dalam waktu singkat itu ke pasar, dan pada saat itu saya belum mengenal yang namanya sapi. Saya spontan mencari di pasar dengan bantuan teman saya dari peternak, teman ngobrol begitu. Lalu saya berikan nota beli saya, saya berikan kepada beliau. Akhirnya beliau memberikan untung yang lumayan kepada saya per ekornya, dan alhamdulillah pada kesempatan itu saya mulai usaha sapi. Beliau minta kembali, dan alhamdulillah pada perdana saya bermain di dunia sapi habis untuk kurbanan sekitar 64 ekor sendiri. Untuk seorang peternak itu, kalau dalam diri saya yang pertama cinta dulu Pak. Jadi sebelum kita memulai suatu usaha itu, sebisa mungkin kita senang dengan usaha itu dan kita geluti dengan sungguh. Jangan, mohon maaf ini, jangan menilai suatu usaha dengan profit atau latar belakang. Kalau mendirikan usaha seperti ini, keuntungannya seperti ini, ruginya seperti ini, jangan. Kalau bisa memang benar-benar niat dan cinta terhadap usaha itu sendiri, karena namanya usaha tidak tahu, kadang kita mintanya 10 malah kita dikasih kerugian 10 gitu. Jadi tetap awalnya kita kalau mau bisnis, semua usaha, nggak perlu sapi, nggak perlu dagang apa, kita cinta terlebih dahulu pada satu usaha itu. Awalnya saya suka sapi itu memang ya mungkin sama seperti orang lain, keuntungan. Jadi begitu saya usaha sapi, memang berlatar belakang dari simbah itu tidak ada yang terjun di dunia peternakan, dan tidak ada yang suka dunia peternakan, walaupun memang latar belakang kami semua pengusaha. Tapi pada kesempatan itu memang saya dikasih untung banyak, jujur banyak, di atas 100 mungkin. Pertama kali saya dikasih untung segitu. Siapa yang nggak suka kelas anak usia SMA dulu memang saya. Nah, pada saat dikasih untung itu memang saya suka menggeluti, tapi dalam artian saya belum putus cinta Pak. Jadi saya tidak cinta pada ternak ini, saya hanya cinta pada keuntungan. Saya diuji, pada kesempatan kedua saya diberikan rugi di atas 100 juta. Seorang Hermawan, saya yang pada saat itu saya masih duduk di bangku SMA. Di tahun kedua saya diberikan lagi sama Allah kesempatan, kerugian saya yang dulu itu tertutup, dan alhamdulillah saya masih ada untung walaupun sedikit. Dan di situ mulai saya suka dan saya cinta terhadap ternak yang satu ini, sapi, dan saya terjun di dunia kontes. Ya, tadi video inspirasi dari seorang Hermawan yang sudah meraup keuntungan berlipat-lipat dari ternak. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama adalah sarana dan teknik budidaya hewan ternak. Jadi ada sarana itu meliputi bahan dan alat. Bahan itu sendiri terdiri dari benih atau indukan hewan yang akan kita ternak. Jadi benih itu beda ini ya, kalau benih itu berarti yang kecil, kalau indukan berarti besar yang menghasilkan benih. Jadi kita bisa mulai dengan membeli indukan atau bisa memulai dengan langsung membeli benih ya, langsung membeli benih kemudian kita besarkan. Kemudian yang kedua ada pakan. Ini otomatis kebutuhan terbesar
di ternak adalah dipakan ya, dipakan karena untuk bertumbuh berkembang menjadi besar semua hewan itu membutuhkan pakan, hewan ternak membutuhkan pakan. Kemudian yang kedua, selanjutnya yang ketiga, untuk mencegah ya, jadi musuh utama di ternak itu adalah penyakit. Oleh karena itu kita harus sedia dari awal obat-obatan untuk pencegahan penyakit. Kemudian yang ketiga ini otomatis harus ada air gitu ya. Jadi bahan itu meliputi ada 4 ya. Benih atau indukan hewan ternak, kemudian pakan yang dibutuhkan, kemudian obat-obatan untuk melawan hama dan penyakit. Selanjutnya adalah air. Kemudian peralatan, alat yang dibutuhkan, kandang dari hewan ternak atau kolam. Jadi kolam itu kalau kemudian kita melakukan ternak lele. Ya, kalau hewan darat yang kita butuhkan adalah kandang. Jadi kandang ini kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok juga. Kalau yang disampaikan di Hermawan, kenyamanan hewan ternak itu menjadi prioritas utama agar hewan ternak itu bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Ya. Jadi kenyamanan itu kemudian harus ditopang dengan kandang ataupun kolam yang baik juga. Kemudian selanjutnya adalah timbangan. Nah, ini untuk penjualan gitu kita butuhkan timbangan. Kemudian sprayer, ini untuk alat semprot untuk menyemprot obat ya untuk pencegahan penyakit. Kemudian pembersih kotoran, bisa sapu, bisa garok ataupun yang lain untuk membersihkan kotoran. Kemudian ini selang, ini juga kita butuhkan ya. Mungkin pada budidaya lele mungkin kalau ya, kita butuhkan selang untuk mengalirkan air. Ini beberapa peralatan, dan mungkin masih banyak peralatan yang dibutuhkan yang belum tercatat di sini. Itu sarana dan teknik budidaya hewan ternak. Kemudian selanjutnya tahapan. Apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan budidaya hewan ternak? Yang pertama, yang paling utama adalah pemilihan benih. Pemilihan benih atau indukan. Tadi beda ya, kalau benih itu berarti hewan yang masih kecil-kecil ya. Kalau indukan tadi hewan yang besar yang menghasilkan benih ya. Bedanya itu ya. Ini kita harus memilih benih atau indukan yang baik ya. Benih atau indukan ternak yang baik adalah yang mempunyai dan bisa mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemilihan benih atau indukan yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya dari hewan ternak. Ya. Calon benih atau bibit indukan yang baik itu harus dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Jadi hewan indukan atau benih yang baik itu harus memperhatikan kemampuan bertumbuh atau berproduksi ya, dan penampilan fisik dari hewan ternak. Ya. Jadi contohnya mungkin kalau sapi, benih unggulnya ada beberapa jenis ya, ada simental, ada limosin yang bobotnya bisa mencapai beratnya bisa lebih banyak gitu ya, lebih berat dibandingkan dengan sapi PO mungkin, sapi yang putih itu. Di lele mungkin ya, lele. Jadi ada benih yang unggul yang namanya benih sangkuriang ya. Itu 2 bulan 40 atau sampai 50 hari itu sudah bisa dipanen ya.
dibandingkan dengan lele Jawa atau lele yang lain ya, yang mungkin butuh waktu lebih lama agar mencapai masa panen. Tadi ya, kemampuan bertumbuh atau kemampuan bereproduksi dari suatu hewan ternak menjadi catatan yang harus kita perhatikan dalam memilih benih atau indukan. Selanjutnya yang kedua adalah pemeliharaan kandang ya. Jadi kandang tadi menjadi kebutuhan pokok agar hewan ternak itu merasa nyaman. Ketika hewan ternak itu merasa nyaman, maka dia bisa bertumbuh dengan baik ya, bisa bertumbuh dengan baik. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya hewan ternak. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembaban minimal seminggu sekali ya. Jadi kandang yang bersih dan nyaman ini juga selain membuat hewan ternak itu bisa bertumbuh dengan baik atau optimal, juga mencegah bakteri ya, atau penyakit yang ditimbulkan oleh tumbuhnya jamur. Kemudian tempat pakan, minum, dan lantai kandang juga harus rutin dibersihkan ya. Ini pemeliharaan kandang. Tahapan yang kedua, kandang yang sudah disiapkan harus kita pelihara dengan melakukan atau membersihkan secara rutin agar terbebas dari jamur atau bakteri yang menyebabkan penyakit pada hewan ternak. Selain itu juga hewan ternak akan merasa nyaman ya ketika kandangnya bersih. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah pola pemberian pakan. Jadi yang saya sebutkan, pakan ini kebutuhan paling besar di proses budidaya hewan ternak ya. Di proses budidaya hewan ternak. Biaya pakan menepati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan ya, 60 sampai 80. Sisanya itu ada di pembelian benih, pembelian indukan, pembelian obat-obatan ya. Tapi yang utama adalah di pakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis ternaknya ya. Sapi sama ayam beda ya jenis pakannya. Kemudian umurnya juga berbeda umur juga berbeda pemberian pakannya. Kemudian pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Jadi nanti ketika kita memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan, itu kita akan efisiensi pemberian pakan sehingga usaha ternak kita itu menguntungkan ya. Kebutuhan pakannya berapa, jadi misalkan ayam petelur ya, ayam petelur punya 100 ekor ya. Ketika kita kasih makan sekilo dengan 2 kilo, ternyata hasil telurnya sama, tentunya lebih baik kita kasih makan dengan pakan sebesar sekilo gitu ya. Jadi efisiensi dan optimalisasi pemberian pakan ya. Ini melalui pengalaman yang sudah melaksanakan atau melakukan budidaya ternak. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting, ini adalah pencegahan hama penyakit. Ini musuh utama atau penghalang utama ketika kita melakukan usaha ternak adalah hama dan penyakit ya. Ini yang bisa menyebabkan kematian atau pertumbuhan yang tidak optimal gitu ya. Ini penyakit. Oleh karena itu, hama dan penyakit ini harus kita cegah ya. Harus kita cegah. Jadi kesehatan ternak mutlak harus diperhatikan agar bisa bertumbuh dengan baik. Usaha ternak kita menguntungkan, maka kesehatan dari ternak itu kita harus
perhatikan. Ya, kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi atau pertumbuhan dari hewan ternak tersebut yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Jangan sampai karena hama dan penyakit usaha ternak kita kemudian mengalami kerugian. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, serta penyingkiran sesegera mungkin ternak yang sakit dan menular, serta pemberian obat-obatan untuk pencegahan hama dan penyakit. Vaksin juga harus kita perhatikan, tergantung dari jenis hewan ternak yang dibudidaya. Sehubungan dengan masalah kesehatan, berapa yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah lahan yang hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular. Kandang harus kuat, aman, nyaman, bersih, dan bebas penyakit. Periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Yang keempat, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas dari genangan air, karena kalau lembab dan ada genangan air ini memicu pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang selanjutnya, melakukan penyemprotan disinfektan atau proses penyuci hamaan, ya, mencuci hama kandang dan lingkungan sekitar. Yang keempat, melakukan vaksinasi secara teratur sebagai upaya pencegahan dari beberapa penyakit. Baik, itu mungkin video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya adalah tugas yang harus dikerjakan oleh kalian semua, ya. Yang pertama, sebutkan 3 jenis hewan ternak yang ada di lingkunganmu. Yang kedua, apa saja sarana dibutuhkan, ya dibaca sendiri ya. Ini yang harus dikerjakan, ada 4 nomor. Silakan dikerjakan di tempat belajar kelompok masing-masing yang ada di wilayah masing-masing. Baik, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.